Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perpecahan USSR. Sebelumnya, perkenalkan saya Rakaf dan Kairi. Saya Rini Andriani, saya Nurul Gaza, saya Dilili Dwi Rahayu. Saya Herli Purnama. Sejarah Uni Soviet dimulai dengan runtuhnya kekuasaan Tsar. Pemerintahan Tsar hancur karena kehabisan tenaga, korupsi, dan kekurangan dukungan pada Perang Dunia I. Pada 1917, Rusia mengalami 2 kali revolusi. Revolusi pertama berhasil menurunkan Tsar Nicholas II dari tahta. Pada 7 November 25 Oktober menurut kalender kuno 1917, kelompok Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Inilah revolusi kedua, revolusi Bolshevik. Latar belakang keruntuhan Uni Soviet. Tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet sebenarnya sudah terlihat sejak pemerintahan Presiden Khrushchev. Khrushchev memberikan kebebasannya yang terbatas baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya kepada rakyatnya. Hal ini mendorong rakyat Uni Soviet untuk mengubah kehidupannya dalam segala bidang yang selama ini dibelenggu kekuasaan komunis yang ketat. Beberapa penyebab runtuhnya Uni Soviet antara lain sebagai berikut: A. Sifat totaliter. B. Kemunduran ekonomi. C. Bubarnya Pakta Warsawa. D. Komunisme sebagai doktrin. E. Banyaknya etnis. F. Teknologi informasi. G. Lahirnya generasi baru. 2. Gerakan pembaruan Uni Soviet. Gerakan pembaruan Uni Soviet merujuk pada serangkaian reformasi yang dilaksanakan oleh pemimpin Uni Soviet pada akhir 1980. 2 reformasi utama yang sangat terkenal adalah Glasnost atau keterbukaan dan Perestroika atau restrukturisasi yang dikenal oleh Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet dari 1985 hingga 1991. Perestroika merupakan kebijakan reformasi ekonomi dan politik yang bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi terpusat yang telah mapan di Uni Soviet. Perestroika mencakup liberalisasi ekonomi, desentralisasi keputusan ekonomi, serta pengenalan elemen pasar dalam sistem ekonomi sosialis. Gorbachev berusaha mengurangi kontrol negara yang ketat dan memberi lebih banyak kebebasan kepada sektor-sektor ekonomi untuk beroperasi dengan cara yang lebih efisien. 2. Glasnost. Kebijakan keterbukaan ini mendorong transparansi pemerintah, kebebasan berbicara, dan perbaikan hak asasi manusia. Di bawah Glasnost, masyarakat diberi kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan menyuarakan ketidakpuasan tanpa takut akan pembalasan. Hal ini juga mengarah pada pelonggaran sensor media dan publikasi kritik terhadap pemerintah serta sejarah Uni Soviet. Gerakan pembaruan ini, meskipun bertujuan memperbaiki sistem sosialisme di Uni Soviet, justru mempercepat keruntuhan negara tersebut. Reformasi ekonomi yang tidak cukup efektif ditambah dengan peningkatan ketidakpuasan sosial dan politik, menyebabkan meningkatkan ketegangan di negara-negara satelit Uni Soviet sendiri. Akhirnya pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara merdeka. Pembaruan ini meskipun berkontribusi pada akhir Uni Soviet juga membuka jalan bagi pergeseran besar dalam tatanan politik dan sosial di Eropa Timur dan dunia pada umumnya.